Selamat malam saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan, dan untuk memulaikan acara ini saya ingin mengundang Matthew untuk menampilkan satu lagu pujian, dan sesudah itu saudari Lucy dari California akan membawakan doa buka untuk acara ibadah kita pada malam hari ini. Please go ahead, Matthew. Sering kau bertanya tentang air mata dan beban berat melebihi kesanggupan. Allah ada di dekatmu dan pegang tanganmu, tangisanmu Allah mengerti. Allah pun tahu keperihan hatimu. Dilihatnya tetes air matamu. Dia selalu bersamamu dan pegang tanganmu. Tangisanmu Allah mengerti. Di dalam dukamu dan hancur hatimu, kau bertanya, mengapa ini terjadi? Tapi Allah tak lupakanmu. Dia pegang tanganmu, tangisanmu Allah mengerti. Allah pun tahu keperihan hatimu. Dilihatnya tetes air matamu. Dia selalu bersamamu dan pegang tanganmu, tangisanmu Allah mengerti. Allah pun tahu keperihan hatimu. Dilihatnya tetes air matamu. Dia selalu bersamamu dan pegang tanganmu. Tangisanmu Allah
Saya ingin kita tentunya mengucapkan terima kasih banyak pada The Voice of the Family, ya, keluarga Semampau Sitorus yang telah membawakan satu lagu pujian khususnya kepada sang ibu sahabat saya pribadi, itu Saudari Fitri Sitorus, yang telah saya percaya betul-betul memahami inti daripada lagu ini, ya. Tuhan memahami air mata kita. Beliau telah kehilangan seorang adiknya, adik laki-laki, dan juga seorang adik perempuan, ya, yang telah Tuhan izinkan beristirahat. Tapi disinilah kita tetap dapat memiliki satu kekuatan bahwa Tuhan melihat air mata kita. Jadi bagi saudara-saudari sekalian yang saya tahu masih dalam keadaan berduka saat ini, ketahuilah Tuhan mengetahui. Kenapa? Karena saya percaya pada saat Yesus mati di kayu salib, bukan hanya malaikat yang menangisi kematian Yesus, tetapi juga Allah Bapa yang menangisi anaknya yang mati di kayu salib. Terima kasih untuk lagu yang begitu indah. Baik, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Lucy yang akan berdoa dari California. Silakan, Saudari Lucy. Saya berdoa, segala hormat dan puji hanya diperuntukkan bagi Engkau, Tuhan. Kembali kami datang kepadamu, Tuhan, pada jam ini. Kami memuji dan membesarkan Engkau. Engkau Allah kami, Tuhan. Engkau Allah yang selalu memperdulikan kehidupan kami. Terima kasih untuk itu semua, Tuhan. Tuhan, Engkau Allah kami. Engkau tahu isi hati kami semua yang mengikuti pelajaran sekolah Sabat ini. Tuhan, kami rindu, Tuhan, untuk bisa beribadah kepada Engkau. Untuk hidup ini bisa berubah. Untuk hidup ini bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Roh Kudus kiranya mau tolong kepada kami semua. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat untuk kami bisa lebih mengerti akan firman-Mu, akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah kehidupan kami semua, Tuhan, untuk kepujian kebesaran nama-Mu. Kami berdoa untuk Pendeta Stephen Ranteng yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau juga mau urapi hamba-Mu ini, Tuhan, supaya apa yang beliau sampaikan boleh kami mengerti dan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan nama-Mu saja boleh dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tidak ada kata-kata kami yang cukup untuk menyampaikan semuanya. Tetapi Engkau Allah yang mengetahui hati kami sedalam-dalam hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mau ampuni segala kesalahan kami. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih banyak dari Lucy yang sudah mendoakan acara kita dan juga mendoakan saya secara pribadi, ya. Baik saudara sekalian, kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan pada saat ini judul yang kita miliki adalah, pada pelajaran tidak terasa sudah tiba di penghujung, hampir di penghujung minggu ini, hari Kamis, Perjanjian Baru telah memecahkan masalah hati. Apa yang telah kita dapat perhatikan dari Perjanjian Baru ini, ya, yang telah dapat memecahkan masalah hati ini, ya? Apa yang telah Yesus berikan yang memecahkan kekerasan hati, dengan kata lainnya, kekerasan hati yang kita miliki. Ya, inilah judul pembahasan kita pada saat ini, bahwa Perjanjian Baru memecahkan masalah hati. The New Covenant has solved the problem of the heart. Bandingkan, pelajaran kita katakan, bandingkan janji Perjanjian Baru dalam Yeremia 31 ayat 33 dan Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Bagaimana hubungan di antara keduanya. Yeremia 31 ayat 33 katakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sekali lagi, masalah apa yang utama? Masalah hati, ya. Kita sudah bahas tadi malam bagaimana masalah itu adalah masalah kekerasan hati yang umat-umat Tuhan di Perjanjian Lama telah
lakukan. Yeskiel 36 ayat 26-27 juga menyatakan hal sama. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Roh untuk dapat menjadi penurut, kata lainnya. Dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat, hati yang menurut. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kita sudah ulang-ulangi. Kekuatan kita untuk menurut kehendak Tuhan bukan oleh karena kehebatan kita, kekuatan kita, tetapi hanya oleh sebab Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, pelajaran kita katakan bahwa dokumen perjanjian yang pertama kepada bangsa Israel yang ditulis di Sinai ya, ditulis oleh Allah di atas loh batu dan disimpan di dalam satu tabut perjanjian, di Ark of the Covenant, sebagai saksi penting adanya perjanjian Allah dengan umatnya. Anda bisa lihat ayat-ayatnya itu ya. Namun dokumen yang ditulis di atas batu itu dirusak. Ingat pada saat orang umat Israel berbuat apa ya? Berbuat dosa, itu Musa lempar sampai hancur batu tersebut ya. Atau gulungan seperti yang dialami Yeremia. Ada dokumen-dokumen perjanjian itu ditulis melalui dengan papirus dan lain sebagainya. Itu dapat di zaman Yeremia itu dapat dipotong-potong, digunting, dan dapat juga apa? Dapat dibakar. Itu terjadi dalam Yeremia 36 ayat 23. Tetapi sekarang gantinya di batu yang dapat dihancurkan, di papyrus atau papirus yang dapat dibakar atau dipotong. Tuhan sekarang akan menuliskan hukumnya, kehendaknya itu di dalam hati umat manusia, hati orang-orang. Hati di sini bukan hanya berbicara tentang hati di sini ya, tapi mengacu kepada apa? Pikiran, organ ingatan dan pemahaman yang kita miliki. Yeremia 3:15 dan ulangan itu ya. Dan terutama hati itu berbicara di mana keputusan dibuat secara sadar. Ya, keputusan. Jadi sebenarnya hati dan otak atau hati dan rasio itu adalah satu hal yang merupakan satu kelompok mereka dengan lainnya. Keputusan yang dibuat secara sadar. Janji ini tidak hanya menjamin akses dan pengetahuan tentang hukum oleh semua orang ya. Pada saat itu diberikan dalam akal kita, itu ada dalam tubuh kita, dalam kehendak-kehendak kita dan lain sebagainya. Tetapi itu juga, dan yang lebih penting itu menyatakan apa? Untuk membawa perubahan di hati bangsa, di hati umat Tuhan. Masalah orang Israel adalah bahwa dosa mereka itu diukir dengan pena besi yang matanya dari intan pada loh hati mereka. Yeremia 17 ayat 1. Mereka memiliki hati yang keras. Oleh karena itu tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan hal yang benar karena hati yang keras. Yeremia, kitab Yeremia 31 ya, tidak mengumumkan perubahan hukum karena masalah Israel bukanlah hukum. Kita sudah pelajari tadi malam ya waktu Amerika, tapi masalah mereka bukan hukum tetapi masalah hati. Dan Tuhan ingin kesetiaan Israel menjadi respons yang bersyukur atas apa yang telah Allah lakukan untuk mereka. Dan dengan demikian dia memberikan 10 perintah kepada mereka dengan pendahuluan sejarah, dengan mengungkapkan kasih dan perhatiannya bagi mereka, apa yang dia telah lakukan pada saat dia dibawa mereka keluar dari Mesir ya. Dan inilah yang terjadi ya. Tuhan ingin Israel mematuhi hukumnya sebagai pengakuan bahwa dia menginginkan yang terbaik bagi mereka. Kebenaran yang terungkap dalam pembebasan besar mereka dari Mesir. Jadi itulah rasa bersyukur, respons kita, saudara dan saya. Ya mungkin kita tidak keluar dari Israel, kita tidak menjadi orang Israel yang keluar dari perhambaan di Mesir, tapi kita dapat keluar dari perhambaan dosa. Ya, kita keluar dari perhambaan dosa. Dan apa respons kita? Apa respons kita kalau Tuhan sudah selamatkan ya? Dia sudah selamatkan pada kita. Pada saat itu apa kehendak kita tidak akan memiliki ilah lain di hadapan Tuhan. Kita tidak akan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kita akan mengasihi sesama kita. Kita tidak akan membunuh mereka, tidak akan bersinah, mengingini istri mereka atau suami mereka, dan yang tertulis dalam 10 firman Tuhan. Itulah respons kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan kepatuhan mereka itu menjadi ungkapan rasa syukur, menjadi satu manifestasi realitas hubungan mereka, hubungan kita yang diselamatkan dengan Allah yang menyelamatkan kita. Atau umat Allah di zaman perjanjian lama, umat Israel yang keluar dari Mesir, maka respons mereka adalah mereka mengikuti kehendak Tuhan. Nah, hal yang sama berlaku hari ini untuk saudara dan saya, untuk kita. Kasih dan perhatian Yesus
oleh mati bagi kita adalah satu pendahuluan dari perjanjian baru. Lukas 22:20 katakan, kepatuhan sejati datang dari hati sebagai ungkapan kasih. Ya. Dan kasih ini adalah tanda yang membedakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepada kita melalui Roh-Nya, melalui Roh Kudus yang diungkapkan di dalam kasih. Galatia 5 ayat 22. Pelajaran kita mengajak kita untuk kepada pertanyaan-pertanyaan ini. Jika Israel kuno ingin mengasihi Tuhan, bahkan tanpa pemahaman tentang kematian Kristus, orang Israel kuno ingin mengasihi Tuhan. Tuhan berbicara tentang kasih juga di perjanjian lama, bukan hanya perjanjian baru ya. Dan orang Israel juga pernah menyatakan ingin mencintai Tuhan mereka. Walaupun saat itu mereka belum melihat kematian Kristus. Mengapa? Ya, mengapa seharusnya kita lebih dapat mengasihi Tuhan lebih daripada orang Israel? Kenapa? Karena kita sudah melihat sejarah yang telah terjadi. Kita sudah melihat gambaran yang jelas, tulisan-tulisan mengenai kematian Kristus di kayu salib. Kita memiliki pemahaman yang lebih sesungguhnya, saudara ya, daripada orang Israel di zaman perjanjian lama. Kita sudah mengetahui saat ini bagaimana ketaatan itu mewujudkan realitas dari kasih itu. Jadi bagaimana ya? Ada satu lagu yang sering kita nyanyikan ya, pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia. Dan apa sebabnya kalau kita dapat memandang wajah Yesus, turn your eyes upon Jesus, melihat apa? Wonderful face, wajahnya yang mulia yang telah mati bagi saudara dan saya, memberikan kasih karunia agar supaya kita yang seharusnya mati kekal dapat memperoleh hidup kekal. Kalau saja kita terus-menerus memandang wajah Kristus yang mati di kayu salib, terpaku di kayu salib, maka kesenangan dunia, ya, the things of earth, kesenangan-kesenangan yang dunia tawarkan itu akan hilang. Ya, kesenangan dunia itu lenyap. Ya, in the light of His glory and grace. Ya, kalau kita ingin merasakan kesombongan dunia, lihat wajah Yesus di kayu salib. Apa yang Dia miliki? Apa kesombongan kita ya yang menerima tawaran dunia pada saat kita melihat wajah Yesus yang mati di kayu salib. Pada saat kita menginginkan posisi-posisi yang hebat di dalam dunia ini. Apa artinya posisi tersebut pada saat kita memandang wajah Yesus di kayu salib? Tidak ada artinya, saudara ya. Kehebatan, kuasa kita lebih berkuasa, lebih memiliki kekuatan lebih daripada orang lain, dapat menjadi pemenang medali emas di Olimpik karena keperkasaan tubuh kita. Apa artinya? Dibandingkan dengan anak Allah yang tergantung di kayu salib. Tapi itulah manusia ya. Manusia yang tidak selalu ingin memandang Tuhan. Ya, dari sejak perjanjian lama dan kita di perjanjian baru saat ini, kita diminta untuk memandang Yesus, bukan memandang hal-hal duniawi. Tapi coba kita lihat. Apa yang terjadi kepada orang Israel pada saat mereka menerima kebesaran Tuhan. Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir bagaikan berada di atas sayap burung Raja Wali ya, kalau Anda membaca kitab Keluaran pasal 19, dan Tuhan membuat perjanjian, kamu akan menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, kamu akan menjadi bangsa yang hebat. Ya, dan Tuhan memberikan perjanjian kepada mereka supaya mereka dapat tepati. Lalu apa yang bangsa itu katakan dalam Keluaran 19 ayat 8? Mereka katakan apa? Bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. 2 kali, saudara. Mereka berjanji seperti orang yang saya nikahkan atau pendeta-pendeta nikahkan dalam pernikahan kudus. Maukah Anda mengambil si dia menjadi istri Anda atau ini menjadi suami Anda? Lalu masing-masing pasangan itu akan berkata, I do, saya bersedia. Bangsa Israel katakan demikian, kami bersedia. Kami bersedia untuk setia kepada Tuhan. Kami bersedia untuk menjadi umat Tuhan. Kami bersedia untuk mengasihi Tuhan. Segala yang difirmankan Tuhan, I do atau we do, kami akan lakukan. Tapi apa yang terjadi kemudian kita sudah tahu, tidak perlu lagi kita ulang-ulangi ya. Bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang mendurhaka terhadap Tuhan. Ya, gantinya mereka memiliki Allah mereka sebagai suami yang sah. Mereka apa? Najisan kepada bangsa-bangsa, ilah-ilah bangsa lain. Ya, kita lihat bagaimana Hosea, Yeremia, nabi-nabi ini berbicara tentang kebejatan umat Israel
di zaman perjanjian lama. Sangat disayangkan ya. Tuhan yang apa? Tuhan yang begitu nyata tuntunannya kepada mereka. Tuhan yang mengajak mereka, bahkan seperti kita sudah pelajari bagaimana raja demi raja Yehuda, Tuhan bilang, coba aku, minta tanda dari aku kalau aku tidak akan melepaskan engkau. Tapi mereka, nggak perlu Tuhan. Nggak perlu, kami lebih percaya kepada dewa-dewi lain. Jadi mereka gantinya setia kepada suami mereka, Allah mereka. Mereka melampiaskan cinta birahi mereka kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, tempat berbakti kepada ilah-ilah kafir, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Padahal mereka sudah janji, I do. Itulah sebabnya kitab Ibrani katakan apa? Kitab Ibrani katakan mereka tidak setia kepada perjanjianku. Masalahnya bukan perjanjian Tuhan. Masalahnya mereka yang tidak setia, hati mereka yang keras dari waktu ke waktu. Kita sudah baca, keras demi hati yang keras dan lain sebagainya. Tidak setia. Tidak setia. Saya pernah diminta tolong oleh seseorang yang untuk berbicara kepada suami orang tersebut. Ya, untuk mengajak sang suami kalau bisa untuk ini bukan di Amerika, terus bukan di anggota saya, tapi ini terjadi di Indonesia. Tapi saya dari Amerika, saya sempat bertelepon kepada sang suami karena masih ada hubungan keluarga juga ya. Saya katakan, kembalilah kepada istrimu. Kembalilah kepada istrimu. Dia mengasihi Anda, dia mengasihi engkau, dan lain sebagainya. Saya katakan kepada sang suami. Tapi dia katakan, Pendeta Rantung, saya nggak mau lagi. Ya, saya tidak mau lagi kembali kepada istri saya. Ya, saya tidak mau lagi. Kemudian begitu hebat penolakannya ya, penolakannya sampai kemudian saya dapati ternyata ya mungkin ada orang lain yang dia lebih apa? Yang menyita pandangannya. Menyita pandangannya. Saya seringkali bertanya-tanya, kenapa sampai orang harus bercerai? Saya berdoa itu tidak terjadi dalam keluarga kita masing-masing, termasuk keluarga saya. Keluarga kita semua. Tapi kenapa? Kenapa sampai orang bercerai? Itulah saya mencoba untuk membuat satu research sedikit ya, coba sedikit. Tapi cuma saya dapat ada satu website di Amerika. Satu website yang khusus berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan tentang perceraian. Jadi alamat website ini adalah yourdivorcequestions.org. Ya, jadi ini secara satu website karena begitu hebat perceraian-perceraian yang terjadi di Amerika Serikat. Ini khususnya untuk mereka yang di Amerika Serikat semakin meningkat, semakin banyak orang-orang yang bercerai. Dan ini satu artikel di dalam website tersebut. How common is divorce? Begitu biasanya perceraian itu terjadi. Padahal orang mula-mula, waduh begitu jatuh cinta melekat, mereka bagaikan lintah. Ya nggak bisa dipisahkan, tapi kok bisa bercerai setelah 3-4 atau berapa bulan sekalipun, bukan hanya 3-4 tahun, bulan saja sudah bisa bercerai di Amerika. Apa kira-kira alasannya? Apa kira-kira alasannya? Di artikel ini, hanya satu artikel, kalau Anda ada baca, waktu Anda bisa pergi ini ya, yourdivorcequestions.org. Apa yang menyebabkan orang-orang itu berapa ya? Orang-orang itu bercerai. Yang pertama, banyak perceraian terjadi karena pasangan suami istri ini menikah di usia yang masih muda. Yang masih muda sekali. Jadi kematangan mental mereka itu belum cukup kuat, mungkin masih teenager, masih anak-anak remaja, sudah menikah atau permulaan usia 20 tahun. Jadi ini berdasarkan research ya. Researchers have determined certain factors that put people at higher risk for divorce. Number one, marrying young. Menikah pada saat Anda masih muda. Kedua, menikah pada saat Anda berada di mana? Jadi dengan kata lain, pada saat pendidikan Anda itu tidak terlalu tinggi, misalnya Anda tidak tamat SMA, pada umumnya yang tidak tamat SMA, minimal tamat SMA, perceraian itu gampang terjadi. Ya, daripada mereka yang pendidikannya sudah selesai terlebih dahulu. Ini berdasarkan research. Apalagi? Pendapatan. Jadi kalau orang mungkin belum punya pendapatan, lalu mereka menikah, pendapatannya belum banyak. Jadi masalah banyak perceraian itu terjadi karena masalah keuangan. Kurangnya kesempatan untuk menambah. Kenapa? Karena masih muda, mungkin pendidikannya kurang sehingga gajinya masih kecil, dan begitu masalah keuangan muncul itu salah satu penyebab perceraian, masalah keuangan. Jadi kurangnya income banyak menyebabkan pasangan-pasangan itu apa? Bercerai. Nah, berikutnya apalagi menyebabkan perceraian ini menurut researcher, ini bukan menurut
seorang pendeta atau seorang agamawan atau apa. Ini tidak ada hubungannya dengan Alkitab, tidak. Tapi ini berdasarkan research duniawi kepada orang-orang yang bercerai. Kenapa? Masalah berikutnya selain pendapatan yang kurang adalah premarital cohabitation. Sebelum mereka menikah, mereka sudah hidup sama-sama. Jadi ada yang pikir, wah pendeta itu bagus ya kalau kita hidup sama-sama sebelum menikah, supaya kita bisa cocok atau enggak, saling mencocokkan. Oh tidak, saudara. Research menemukan bahwa pada saat Anda hidup bersama-sama sebelum Anda menikah, Anda lebih memiliki kemungkinan besar untuk bercerai. Premarital cohabitation. Ya. Jadi bukan berarti, coba-coba dulu lah pendeta, saling mengetahui. Hati-hati. Ini research menunjukkan. Apalagi, ya. Pada saat Anda memiliki apa ya? Sebelum menikah, tapi bukan hanya hidup bersama, Anda sudah punya anak. Jadi sebelum menikah, Anda punya anak. Lahir anak tersebut. Wah, itu prospek untuk bercerainya itu semakin meningkat. Itu berikutnya. Dan yang cukup menarik yang di tengah-tengah ini adalah orang-orang yang rajin ke gereja atau orang-orang yang beragama, perceraian di antara mereka itu semakin sedikit daripada yang tidak beragama. Yang tidak beragama, orang-orang yang tidak beragama, yang tidak percaya Tuhan, lebih besar kemungkinan mereka untuk bercerai. Jadi the family that prays together stay together. Keluarga-keluarga yang beragama, yang berdoa bersama-sama, lebih kuat mereka. Kehidupan rumah tangga mereka tidak gampang bercerai. Tentu saja dapat bercerai, ya siapa saja. Pendeta pun ada yang bercerai yang saya tahu, tapi poinnya adalah itu berkurang, semakin berkurang. Lalu yang terakhir penyebab orang bercerai adalah karena orang tua mereka sendiri pernah bercerai atau telah bercerai. Maka anak-anak ini yang sudah melihat perceraian di antara orang tua, maka pada saat mereka menikah, ada kemungkinan besar bagi anak-anak itu juga pada saat mereka menikah untuk bercerai seperti orang tua mereka. Inilah alasan-alasan. Nah, pertanyaan, kenapa? Ya, kenapa sampai orang-orang, alasan-alasan apa sampai orang apa? Bercerai menurut research yang diadakan. Ya, pertama, lack of commitment, tidak adanya komitmen atau khususnya komitmen mereka itu jangka pendek, tidak ada komitmen jangka panjang. Komitmen itu sesungguhnya itu berbicara tentang apa ya, kerinduan untuk melakukan dalam jangka panjang, tapi mereka komitmennya itu cetek, pendek, ya. Too much arguing, terlalu banyak berkelahi, terlalu banyak berantem dalam rumah tangga, too much argumentation atau arguing, ya. Infidelity. Jadi tidak setia ya, dengan tidak setia. Jadi satu berhugel, hubungan gelap. Atau marrying too young, terlalu muda menikah mereka. Ekspektasi yang tidak realistis. Lack of equality in relationship. Tidak ada keseimbangan, persamaan ya, hubungan di dalam rumah tangga. Jadi suami mungkin lebih dominan atau istri lebih dominan. Tidak ada equality in the relationship. Lack of preparation for marriage. Kurangnya persiapan. Ya, makanya di Fisdak bagi saya pribadi, sebelum orang saya nikahkan sekarang harus ada premarital counseling. Siap. Kalau belum siap jangan menikah. Terus terang daripada bubar. Prinsip saya begitu saja ya kepada pasangan-pasangan muda di jemaat kami. Lebih baik ikut premarital counseling daripada kalian bubarnya berikutnya. Jadi lebih baik tunda dulu sekarang daripada nantinya kawin. Atau penyebab lainnya daripada perceraian itu adalah selain kurangnya persiapan adalah apa? Adanya abuse, adanya aniaya. Suami khususnya pada umumnya yang menganiaya istri mereka itu menyebabkan banyak perceraian. Tapi poinnya, kenapa sampai orang lack of commitment? Kenapa sampai too much arguing? Kenapa sampai berhugel? Kenapa sampai ekspektasi yang tidak dipenuhi? Kenapa sampai adanya penganiayaan? Pada umumnya the base denominator atau hal yang utama yang menyebabkan hal-hal alasan-alasan di atas adalah no longer being in love. Tidak lagi berada dalam satu situasi di mana mereka saling mengasihi. Cinta mereka itu semakin pudar. Itulah sebabnya researcher menyatakan bahwa kasih umat manusia itu changes over time. Ada kasih umat manusia itu yang luntur, saudara. Luntur kasih tersebut. Nah, Alkitab berbicara tentang hal ini ya. Alkitab berbicara tentang hilangnya cinta yang semula. Apa artinya cinta yang semula? Ini penting sekali kata semula ini, seperti Wahyu 2, 4-5. Namun demikian, aku mencela engkau kepada orang-orang di
di Efesus ya, kepada pekabaran ya kepada jemaat di Efesus, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa artinya semula? Bahasa Inggrisnya Revelation 2 verse 4 ya. Ayat yang 4 saja yang saya bahasa Inggrisnya katakan, yet I hold this against you, you have forsaken the love you had at first. Kasihmu pada pertama kalinya. Apa artinya? Semula atau pertama kali dari kata protos. Artinya protos ini selain the first, apa yang datang yang pertama kali, yang merupakan yang didahulukan, prinsipalnya, atau yang pertama ini adalah yang paling penting. Jadi yang pertama itu adalah yang paling penting. Nah, apa maksudnya di sini? Yang paling pertama itu adalah paling penting. Untuk dapat menjawabnya, apa yang maksudnya kasih semula yang pertama paling penting, mungkin di Afrika, waktu kami menjadi misionari di Afrika selama 10 tahun, seringkali kami menghadapi situasi-situasi di mana orang-orang yang tadinya bukan beragama Kristen, ya ingin menjadi Advent misalnya, atau menjadi Kristen. Ya di Afrika ada katakan, waduh orang Kristen, katanya ya, orang Kristen tidak punya banyak istri, tapi bebas mabuk-mabukan. Nah, itu di Afrika dibilang. Jadi orang Kristen tidak banyak istrinya, tapi bebas untuk mabuk-mabukan. Nah, tapi agama lainnya, ya agama Islam misalnya katanya bisa punya 4 istri, tapi tidak boleh mabuk-mabukan. Jadi ada give and take-nya dari setiap agama. Tapi misalnya ya, dari Islam misalnya, ada banyak yang ingin menjadi Kristen juga di Afrika, di Ethiopia. Lalu mereka datang dengan 4 istri mereka. Bagaimana caranya ini ya? Bagaimana caranya? Wah, ini menjadi satu masalah yang cukup pusing ya bagi kami pada saat itu. Tetapi berdasarkan research sedikit dan apa yang dapat kami terima dari pimpinan-pimpinan organisasi, mereka katakan bahwa yang harus diutamakan berdasarkan prinsip Alkitab adalah yang pertama itu apa artinya? Artinya yang pertama itu yang harus ditahan ya adalah istri yang pertama. Kenapa? Istri kedua, ketiga, dan keempat silakan dipisahkan, silakan diceraikan. Itu dinyatakan ya di Afrika ya. Istri kedua, ketiga, keempat itu diceraikan. Kenapa bisa diceraikan? Karena mereka itu umumnya mereka itu lebih muda. Mereka itu lebih muda ya. Jadi mereka masih bisa memiliki kesempatan untuk menikah kembali daripada istri yang pertama. Jadi istri yang pertama itulah yang diutamakan, Saudara ya. Istri yang pertama itu pada saat mereka menjadi Kristen, jadi Advent misalnya, maka yang dipertahankan itu, yang dianjurkan untuk dipertahankan adalah istri yang pertama. Karena itulah cinta pertama mereka. Sang suami itu adalah cinta yang pertamanya. Ya, itulah sebabnya mungkin ya. Itulah sebabnya Alkitab berbicara juga dalam Amsal 5 ayat 18 dikatakan apa? Diberkatilah kiranya sendalmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Itu berbicara tentang bukan istri mudamu, istri kedua, ketiga, keempat, bukan. Istri masa mudamu adalah istri pertamamu, dengan kata lain ya, dengan istri yang pertama yang kau miliki. Kenapa? Karena yang pertama itulah yang harus didahulukan, itulah yang prinsipal, itulah yang paling penting. Dan kasih atau suami pertama orang-orang Israel itu adalah Tuhan. Tuhan. Ya, Allah mereka. Itu idol pertama waktu mereka keluar dari Mesir, idol pertamanya itu Allah. Lalu begitu mereka masuk di tanah Kanaan, mereka melihat, mulai mata mereka melihat kiri kanan, mereka melihat, waduh, ini ilah-ilahnya orang Amori, ilah-ilahnya orang Moab, ilahnya, wah menarik juga cara mereka berbakti. Kenapa menarik? Karena pada saat mereka berbakti, mereka juga berbakti dengan apa? Dengan cara-cara yang menaikkan birahi mereka dan lain sebagainya, dengan dansa-dansa dan lain sebagainya lah. Mungkin saya tidak usah jelaskan, kita sudah pernah bahas waktu lalu bagaimana orang-orang kafir di tanah Kanaan itu beribadah. Mereka beribadah dengan apa? Dengan perzinahan, dengan tempel prostitut. Dan ini menarik mereka. Itulah sebabnya orang-orang Israel di tanah Kanaan melencengkan mata mereka, memandang bukan lagi kepada suami pertama mereka, Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, bukan Allah pertama mereka, tapi mereka mulai melihat Allah-Allah lain. Dan disitulah mereka melabuhkan hati mereka. Mereka melabuhkan hati mereka. Kenapa? Karena di situ mereka dapat melihat itulah keinginan hati mereka. Tuhan berteriak, kembali kepadaku, tapi mereka keraskan hati mereka. Ya. Mereka mencintai ilah-ilah yang ada di sekeliling mereka. Ya. Hati mereka beralih.
Itulah sebabnya Henry Scougal, seorang menulis Kristen tahun 1600-an ya, 1600 dikatakan apa ya? Nilai dan keunggulan ya, nilai dan keunggulan satu jiwa harus diukur dengan objek apa yang dicintainya. Kalau saya mencintai Allah saya, ya, maka saya akan apa? Ingin selalu bersama-sama dengan Allah tersebut, ya. Apa yang saya inginkan, apa yang saya cintai. Kalau saya mencintai Allah, maka saya ingin selalu berhubungan dengan Allah. Tapi kalau saya mencintai dunia, maka saya ingin terus-menerus melihat apa yang dunia tawarkan, nilai-nilai yang dunia tawarkan. Saya ingin lihat terus. Itu menjadi objek yang saya cintai. Tapi kalau saya mencintai Tuhan, maka hasilnya tentu saja jiwa saya menjadi jiwa yang apa ya? Dimurnikan oleh Tuhan, dimurnikan oleh Roh. Tapi kalau saya mencintai dunia, maka saya akan apa? Dimabukkan dengan sukacita dunia yang dunia tawarkan. Sementara, ya, yang dunia sementara tawar. Itulah sebabnya Alkitab juga katakan apa ya? You are what you love. Anda adalah apa yang Anda cintai. Seperti buku ini katakan, Matius 6 ayat 21 katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Di situ juga hatimu berada. Jadi ini masalah harta, masalah treasure, apa yang kita, itu bukan harta, bukan hanya uang dan lain sebagainya, tapi treasure itu juga berarti apa nilai-nilai yang kita tinggikan. Ini bukan hanya berbicara harta bukan hanya tentang uang yang banyak, ini juga berbicara tentang posisi apa yang saya mau. Atau penghargaan manusia kayak yang saya lebih inginkan. Apakah saya berbicara, apakah saya melakukan ini dan itu supaya saya dapat pujian dan lain sebagainya. Itu saya sedang menempatkan harta saya di pujian ya. Karena itulah yang saya inginkan. Hati saya ingin dipuji. Hati saya ingin diagungkan. Dan itulah di sini dikatakan di mana hatimu berada. Dan segala sesuatu itu, coba kita lihat, saya sudah ulang-ulangi kata, berhubungan seperti bangsa Israel. Masuk ke tanah Kanaan, mereka tadinya sudah berjanji, kami akan setia kepadamu Tuhan. Tapi begitu mereka melihat penyembahan-penyembahan orang-orang Kanaan, waduh, dari mata turun ke hati, melencenglah mereka. Kenapa? Karena mereka melihat apa yang terjadi di sekeliling mereka. Tadi kita sudah baca ya, tadi sudah baca ini ayatnya Matius 6 ayat 21 ya. Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu apa ya? Hatimu berada. Mari kita baca ayat berikutnya. Ayat 22 sampai 23 ya, Anda bisa baca. Karena di mata, oke, kita baca dulu ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lalu ayat 22 kayaknya nggak nyambung. Kenapa? Dari hati bicara kepada apa sekarang? Mata ya. Mata adalah pelitah tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Jadi coba kita lihat seakan-akan ini nggak nyambung ya. Keberadaan hati berbicara tentang harta dan hati kok tiba-tiba berpijak ke mata yang baik. Apa artinya mata yang baik? Ya, apa artinya? Nah, mungkin kita pikir tidak ada hubungannya, tetapi seperti lagu-lagu ya, dari mata turun ke hati itu sedang ya. Dengan kata lain ada kuasa dari penglihatan, ada kuasa dari apa yang kita lihat. Itulah sebabnya pada saat kita nonton TV, kita nonton berita, tapi tiba-tiba ada advertensi, mobil baru lah, advertensi inilah, barang-barang baru dan lain. Waduh, dari mata, weh, pingin saya tuh mobil yang baru tuh. Nah ya, dari mata turun apa? Ke hati. Dan setan tahu sekali, saudara. Setan tahu sekali bagaimana setan ahli advertensi. Ya, reklame-reklame itu, waduh, setan jago sekali. Dia ingin supaya saudara melihat yang dapat dilihat, mobil yang bersinar, rumah yang baru, dan lain sebagainya. Supaya saudara ada keinginan di situ. Ada keinginan. Dan itu dia sudah lakukan kepada Yesus ya. Dari mata turun ke hati ada kuasa dalam penglihatan, dia sudah buat pada Yesus. Matius 4 ayat 8-9. Iblis ini pencobaan terakhir. Yang pertama roti jadi dari batu menjadi roti, wah ya nggak apa-apa. Tapi setan menyimpan the best, ya, yang the last itulah yang the best. Saving the best for the last dengan kata lain ya. Yang terbaik yang dia dapat coba untuk hancurkan Yesus itu adalah pencobaan yang terakhir. Kenapa? Karena itu menyangkut mata.
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan, waduh, lihat semua, memperlihatkan padanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu berkata kepada Yesus, semua ini yang kamu lihat, kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yang dilihat, saudara. Makanya advertensi-advertensi itu yang dikehendaki hati manusia. Waduh, mobil yang berkilau, gadis-gadis muda yang berkilau, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi pusat daya tarik advertensi di TV dan lain sebagainya. Supaya menarik hati kita. Ya. Turun ke hati, dari mata turun apa? Turun ke hati. Jadi itulah sebabnya, ini berbicara tentang apa? Itu ya, mata, Matius 6 ayat 22-23 katakan apa? Karena di mana hatimu itu tergantung keadaan matamu itu di mana. Apa artinya di mana mata kita itu berada? Apa artinya? Mari kita ulang kembali baca ayatnya. Matius 6 ayat 22-23 katakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Waduh, mungkin Anda pikir, apa ini maksudnya ya? Apa arti daripada mata yang jahat tersebut? Bahasa Inggrisnya mata yang bukan mata yang jahat, tapi mata yang buruk. Ya, mata yang buruk atau pandangan yang buruk yang kita alihkan itu membawa kehidupan yang gelap, dengan kata lainnya. Eye is bad. Jadi ini berbicara tentang mata yang baik, good eye, melawan apa? Mata yang jahat atau bad eye. Nah, pertanyaannya, apa arti mata yang jahat? Apa artinya mata yang jahat? Ya, di sini dikatakan, jika mata, penting sekali, jika matamu jahat atau jika matamu itu bad, buruk, maka tubuh, jadi apa yang kamu pandang, maka tubuhmu itu akan berpengaruh, hatimu akan berpengaruh. Gelaplah hatimu, gelaplah tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, karena matamu gelap itu, maka tubuh kehidupanmu juga gelap, karena tergantung matamu. Ya. Nah, kenapa ini penting sekali? Karena kalau kita lihat, untuk menjawab apa artinya mata yang jahat, apa arti mata yang buruk itu kita bisa lihat dari Matius 20. Ya. Matius 20 ayat ya berbicara tentang perumpamaan talenta. Ya. Perumpamaan tentang apa ya? Perumpamaan tentang bukan talenta, perumpamaan tentang orang-orang upahan yang dibayar. Oh, mungkin Anda bilang, apa hubungannya pendeta? Ya, apa hubungannya? Ini di Matius 20 berbicara tentang satu perumpamaan yang seakan-akan tidak adil. Ada seorang yang ingin mencari pekerja-pekerja, ya. Jadi di kebun anggurnya dia ingin ada pekerja-pekerja, lalu pergilah dia keluar, ya, jam 6 pagi. Dia panggil orang, kamu mau kerja di kebun saya? Oke, ya, ini saya akan kasih kamu ini, ya. Saya akan kasih kamu itu 1 denarius. Saya akan berikan. Mereka setuju. Maka yang jam 6 pagi ini orang-orang apa? Naik, pergilah mereka bekerja. Lalu kemudian dari beberapa jam kemudian mereka lihat, jam 9 ada lagi yang datang bekerja. Oke, mereka pikir, oke lah, mungkin supaya pekerjaan mereka itu karena banyak, oke, jam 9 datang. Berikutnya sampai ada yang datang jam 5, 1 jam terakhir sebelum jam 6, ya. Oke, datanglah pegawai-pegawai baru yang kerja cuma 1 jam. Ada yang sudah kerja dari 6 jam. Lalu pada saat tuan tanah ini, tuan kebun ini memberikan gaji kepada pegawai-pegawainya, diberikan kepada pegawai yang datang jam 6, diberikan juga jumlah yang sama kepada mereka yang datang 1 jam sebelum pekerjaan harus berhenti. Jadi marahlah pekerja-pekerja yang datang dari pertama. Loh, kok kami apa? Kok kami disamakan? Kami bekerjanya lebih lama daripada yang ini datangnya jam 5. Ini nggak adil dong. Ini nggak adil. Ya, ini nggak adil. Tetapi Tuhan itu katakan, loh, bukankah saya membayar kamu? Bukankah saya membayar kamu sesuai dengan perjanjian kita? Kalau kamu saya bayar, saya tidak melakukan ketidakadilan. Kalau saya kurangi apa perjanjian kita, oke, saya tidak adil. Tapi kan kalian setuju saya bayar 1 denarius. Dan orang yang kerja terakhir pun itu kan tergantung saya. Saya yang punya uang. Saya yang punya uang, bukan kamu. Jadi saya berhak. Ya. Nah, inilah ayat 15. Tuan tanah tersebut, tuan kebun itu katakan apa? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, tadi saya katakan, saudara, kita akan mencoba menjawab Matius 6 ayat 23
dengan Matius 20 ayat 15. Loh, Anda bilang, loh mana ini pendeta nih, kok nggak ada ini mata yang jahat ini, kok nggak muncul di Matius 20 ayat 15? Nah ini bahasa Indonesianya sudah mencoba untuk menjelaskan apa yang tertulis dari bahasa aslinya. Kenapa? Kalau Anda membaca Matius 6 ayat 23, matamu yang jahat itu dari bahasa Grekanya optalmos, so, poneros. Optalmos, mata. Poneros artinya jahat, buruk. Mata jahat ya. Optalmos, so, poneros. Nah, bahasa yang sama digunakan dalam Matius 20 ayat 15, iri hatikah engkau, itu juga menggunakan bahasa yang sama persis dari Matius 6 ayat 23 dengan Matius 20 ayat 15. Ya, dengan kata lain pada saat dia itu sama-sama optalmos, so, poneros. Itu sama-sama, ya. Sama-sama kata yang sama dalam bahasa. Jadi dengan kata lain, apa salahnya kalau aku melakukan apa yang aku ingin lakukan lakukan dengan milikku sendiri, dengan kata lain ya. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Bahasa Indonesianya katakan apa? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Sesungguhnya dinyatakan sini, atau kenapa matamu jahat? Apa matamu juga jahat karena aku murah hati? Jadi apa artinya di sini, saudara? Arti daripada mata yang jahat adalah orang yang mata yang iri. Mata yang jahat tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang mengiri. Loh, kenapa dia ini kok dapat itu? Saya kok nggak dapatin? Ya. Kenapa saya tidak apa? Ya. Mengiri, kita mengiri, menginginkan milik orang lain. Tapi di sini, di dalam Matius 20 ayat 15, tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau kenapa matamu jahat? Karena aku murah hati. Ya, jangan iri dong. Kamu sama-sama selamat, sama-sama istilahnya, kalau aplikasinya sama-sama masuk kerajaan surga, walaupun pendeta Rantung mungkin sudah jadi orang Advent sejak pendeta Rantung masih kecil. Ini ada orang yang baru 2 tahun dibaptis. Kenapa sama-sama masuk kerajaan surga? Ya itu hak Tuhan dong. Ya, Tuhan yang memiliki hak untuk menentukan siapa yang dapat masuk ke dalam kerajaannya. Nah itulah sebabnya yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita seringkali yang terjadi karena mata yang buruk ini, mata yang jahat, iri satu kepada yang lain. Ya, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kehidupan kita seringkali menjadi menjadi gelap oleh sebab kita memiliki hati-hati yang iri, hati-hati yang menginginkan orang lain. Dan ini menjadi lebih hebat. Kembali lagi, saya sekali lagi bukan saya ingin tidak senang dengan sosial media. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena dalam acara ibadah kita menggunakan sosial media untuk menjangkau saudara-saudari. Tapi kita juga harus berhati-hati. Kenapa sosial media menyebabkan kita dapat secara langsung dan cepat melihat siapa istri atau suami orang lain. Kita dapat melihat mobil baru orang lain, rumah baru orang lain, pakaian baru orang lain. Ya. Dan pada saat kita melihat hal-hal tersebut, maka kita jadi apa? Kenapa saya nggak bisa jadi yang dia miliki itu saya miliki juga ya? Dan inilah sebabnya dikatakan di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Hati-hati dengan mata supaya jangan engkau melalui pandanganmu menetapkan itulah hartamu, itulah yang menjadi keinginan hatimu yang engkau ingin untuk peroleh. Dan ini seringkali menjadi satu masalah di masa sosial media saat ini. Dan ini diakui, saudara. Saya nggak perlu tunjukkan lagi artikel-artikel hasil research bagaimana anak-anak muda yang sudah terbukti melalui melalui Instagram menyebabkan mereka melihat orang lain, aduh kenapa tubuhnya lebih sempurna, rambutnya lebih sempurna, kehidupannya lebih sempurna, menyebabkan anak-anak remaja putri kita jadi stres, depresi, dan bunuh diri yang banyak. Kenapa? Karena mereka melihat orang lain yang kelihatannya lebih sempurna. Padahal ya lensa-lensa Instagram dengan mobile phone kita bikin kita jadi lebih hebat daripada yang aslinya, saudara. Tapi itu yang terjadi kan. Lebih menginginkan segala sesuatunya. Dan disitulah kita menempatkan hati kita. Hati kita itu seringkali kita lebih banyak waktu. Anda katakan, aduh mari kita beribadah, mari kita berdoa.
Aduh, pendeta Rantung, kalau mau beribadah dengan pendeta Rantung lama 1 jam, 1 jam, pusing kita mau beribadah lama, panjang dia punya kalau ngomong ya, mungkin kita pikir. Tapi kalau kita buka, kita punya Facebook, Instagram, lihat status orang-orang lain, lihat video-video kecil, 3 jam nggak kerasa, saudara. 3 jam itu nggak kerasa. Kenapa? Saya pernah alami, jujur. Ya, lihat-lihat begitu, akhirnya saya bilang, Tuhan berhenti, jauhkanlah saya. 3 jam itu nggak kerasa. Kalau kita mau berdoa 3 jam, udah jadi orang saleh, sudah jadi biksu atau apalah Anda kalau sampai bisa berdoa 3 jam. Ya. Dan inilah sebabnya John Piper cukup menarik, dia katakan ya. Salah satu kegunaan Twitter dan Facebook, Instagram dan sosial media lainnya ya. Ini ada kegunaannya. Apa itu kegunaannya selain untuk kita beribadah ya? Salah satu kegunaan besar dari Twitter dan Facebook adalah untuk membuktikan pada akhir masa bahwa tidak adanya waktu untuk berdoa bukan karena Anda kekurangan waktu. Artinya apa ini? Sering kali kita bilang, aduh pendeta saya mohon maaf pendeta Rantungnya saya nggak bisa ikut acara ibadah Anda. Sorry pendeta, sibuk sekali saya nggak ada waktu. Saya nggak ada punya waktu. Itu ya hati-hati saudara, berapa waktu yang dapat kita gunakan untuk scrolling, untuk lihat-lihat orang lain punya suami atau istri atau orang lain punya barang gitu ya. Atau TikTok yang ada muncul di Facebook dan lain sebagainya. Lebih banyak waktu. Jadi jangan bikin alasan nggak punya waktu, saudara ya. Nggak punya waktu. Tetapi poinnya adalah di mana mata kita arahkan. Dan pertanyaan pertama, di mana mata kita arahkan dan hati-hati kemana mata kita itu kita arahkan. Kalau ini yang menjadi arah mata kita, well hati-hati itu bisa turun ke hati, ya, bisa turun ke hati. Itulah sebabnya kita harus selalu menyanyikan lagu. Turn your eyes upon Jesus. Pandanglah pada Yesus, lihatlah wajahnya yang mulia. Dan lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Kalau kita memandang Yesus, maka Yesus menjadi harta kita. Kalau kita hanya terus-menerus memandang Yesus, memikirkan dia, dialah harta kita yang berharga. Dan dialah hati kita patutkan. Dan kalau itu kita lakukan, kita tidak akan kehilangan kasih semula-mula. Tapi kasih mula-mula itu akan terus menjadi bagian kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Ya walaupun sudah hampir 1 jam. Ada mungkin tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita. Silakan. Waktu kita mungkin sudah cukup panjang, tapi mudah-mudahan Anda masih bisa bersabar ya. Silakan. Ada kira-kira tambahan, Papi, Mami, Om Rain? Ada lagi? Ya. Bapak Gibson, silakan Bapak Gibson ya. Sesuai dengan firman Tuhan, di mana hartamu, disitulah hatimu. Harta yang dimaksud itu apakah hanya harta berbentuk emas, uang, mobil, apakah anak-anak atau istri atau keluarga kita itu termasuk harta gitu. Segala sesuatu yang kita ilahkan melebihi Tuhan ya, itulah menjadi harta kita. Jadi kita mungkin tidak memiliki uang yang banyak, tetapi kita memiliki keangkuhan hidup mungkin saja ya. Kita memiliki harga diri yang tidak boleh dikorek dan lain sebagainya. Ada begitu banyak harta itu. Ada orang katakan, wah saya tidak punya uang pendeta, tapi jangan korek, saya punya ini dan itulah istilahnya. Jadi harta itu adalah segala sesuatu yang melebihi Tuhan. Segala sesuatu yang kita fokus dan melebihi dalam segi waktu, dalam segi pikiran, dalam segi segala sesuatu itu melebihi yang kita buat untuk Tuhan. Itulah harta itu. Amin. Ada lagi saudara lainnya? Terima Om kasih. Rin, silakan. Atau Papi, ada? Om Ren jika ada yang Om Ren mau tambahkan. Oke, Ibu Willy Kristi, ya silakan. Itu namanya yang saya lihat di Zoom, Saudari Ibu Willy Kristi. Silakan. Boleh di-unmute dulu. Ya, kami nggak bisa. Ya sudah kedengaran. Ya, silakan. Shalom, selamat malam Amerika, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Ya. Oke, saya baru pertama kali ini datang ikutin link ini dari Ibu Heni. Terima kasih Ibu Heni, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau bertanya Pak Pendeta.
itu dalam firman dikatakan bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia tentang perkawinan. Iya, ya. Tapi saya melihat bahwa ada banyak orang Kristen itu bercerai. Mereka bercerai atas dasar apa? Pertama. Yang kedua tentang perzinahan. Sudah dikatakan dalam 10 perintah Allah dikatakan jangan berzina. Tapi saya melihat bahkan ada orang-orang yang saya anggap religius itu melakukan perzinahan dan merasa mungkin dalam pikiran mereka ya Tuhan Maha Pengampun. Setelah itu saya minta ampun lagi dan setelah itu saya berzina lagi dan setelah itu saya minta ampun lagi dan apakah seperti itu yang beliau lakukan? Padahal menurut saya beliau religius gitu. Yang itu yang saya tanyakan, minta pencerahan dari Bapak Terima Pendeta. kasih. Terima kasih. Wah, panjang sekali ya kalau mau menjawab ini tentunya. Ya betul, Tuhan tidak menginginkan perceraian. Tetapi Alkitab katakan bagaimana oleh sebab kekerasan hati manusia, maka Tuhan izinkan, misalnya salah satu itu dari segi apa ya, perzinahan tersebut ya. Dari masalah perzinahan yang dapat terjadi. Tetapi apapun yang terjadi kalau masih dapat ada pengampunan dapat itu, maka tentunya pengampunan itu dapat menjadi satu hal yang dapat menyatukan mereka kembali. Nah, mengenai masalah tentang apa ya, kenapa orang yang walaupun seperti Ibu katakan orang yang religius tapi mereka apa ya, sepertinya seakan-akan berpikir Tuhan akan ampuni kesalahan saya. Tentu saja Tuhan akan mengampuni, tapi sekali lagi Tuhan melihat hati kita ya. Tuhan bisa melihat hati apakah saya main-main atau tidak main-main. Tuhan bisa lihat, dia dalam kemahatauannya dia nggak akan bingung. Oh ini orangnya benar-benar. Kita mungkin bisa bingung melihat motif orang, dia benar-benar nggak atau enggak ya. Tapi Tuhan tahu. Tuhan mengetahui. Jadi serahkan itu kepada Tuhan yang mengetahui hati. Kita mungkin tidak bisa mengetahui hati. Lalu kita lihat apakah pertobatannya itu adalah pertobatan asli atau tidak asli. Sekali lagi itu adalah satu urusan Tuhan. Tetapi kata pertobatan itu sendiri memiliki satu arti, kita berbalik arah. Kalau tadinya pikiran kita ngeres, lalu kemudian kita berzina, kita manifestasikan dengan berzina, mungkin itu dapat terjadi kepada kita semua dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita bertobat, memiliki pertobatan yang sejati, pertobatan itu artinya berbalik arah. Dari yang jalannya menuju begini, sekarang kita apa? Kembali kepada Tuhan. Ya, itulah yang Tuhan inginkan. Jadi pertobatan yang sejati akan membawa kita kepada satu kehidupan seperti yang Yesus katakan kepada wanita yang ketangkap basah berzina. Go and sin continually, bukan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi itulah kehendak Tuhan yang selalu dia ini. Kenapa? Karena kita harus berada dalam satu proses yang kita sudah. Jadi kita jangan pikir bahwa betul Tuhan akan selalu membenarkan kita, Tuhan akan menerima kita. Tapi itu hanya satu titik dari perjalanan kehidupan kita. Itu titik namanya titik pembenaran, atau bahasa Inggrisnya atau teologianya justification ya. Kita dibenarkan ya, Tuhan menerima kita sebagaimana kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak mau kita begitu-begitu terus. Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita berubah ya, untuk masuk dalam proses pengudusan. Kita dikuduskan supaya kita bisa bertemu dengan Allah yang kudus. Jadi ada proses di mana keduniawian kita dihilangkan, hal-hal yang nggak benar kita jadi dihilangkan, dan dengan kuasa Roh Kudus kita dapat dituntun untuk menghilangkan semua hal-hal yang tidak benar, termasuk persinahan, entah itu dalam pikiran atau dalam perbuatan sekalipun. Tuhan dapat hilangkan itu dengan kuasa Roh Kudus pada saat kita terus-menerus berdekat dengan Dia. Itulah sebabnya kita masuk ke dalam satu proses yang disebut dengan istilah sanctification, proses penyucian, pengudusan, supaya kita bisa murni bertemu dengan Tuhan pada saat proses glorifikasi atau kemuliaan itu tiba saat Yesus datang kedua kali. Jadi ingat kata-kata Yesus, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mudah-mudahan dapat sedikit, waktu kita cukup tidak banyak mungkin, tapi inilah yang dapat saya sampaikan kepada Ibu pada saat ini sehubungan dengan pertanyaannya. Terima kasih pertanyaan tersebut. Ya. Baik, ada lagi saudari lainnya? Jika tidak ada tambahan, Papi, ada mau ditambahkan? No, it's okay. Thank you. Terima kasih. Ya, oke. Om Rain, silakan. Terima kasih banyak, Pendeta. Komplit. Oke, terima kasih. Jika tidak ada dari live stream, what about from Zoom? What about live stream, Matthew? No question from the live stream. Oke, terima kasih ya. Jadi jika tidak ada lagi, ya,
Ya, jika tidak ada lagi, kita akan masuk ke dalam acara ibadah kita yang kedua, yaitu kita akan berdoa bersama dengan pokok-pokok doa baik yang sudah disampaikan oleh melalui chat di Zoom kita ataupun yang saudara-saudari dapat bawakan pada saat ini. Kita bersyukur ya, terima kasih Ibu Willy Kristi ya yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita pada saat ini. Tuhan memberkati Ibu. Kita juga terus doakan adik daripada Ibu Heni, Yuliana Limonti ya. Oke, ada lagi yang lain? Om Ren, silakan. Terima kasih Pendeta. Tadi malam Pendeta Nangkolan dan Ibu dan Dede dan beberapa tamu datang ke rumah kami. Amin. Dan kami senang sekali didoakan sebelum mereka lanjutkan perjalanan mereka. Terima kasih Pendeta, tolong doakan supaya mereka boleh tiba kembali dengan selamat. Amin, amin. Kami terus akan doakan ya. Ya. Mereka tiba kembali dengan selamat. Mudah-mudahan tidak ada yang menahan mereka di West Coast ya. Baik, terima kasih Om Ren. Ada lagi saudari lainnya yang dapat kita? Ya silakan Tante Yeni. Oh, di-unmute dulu. Tolong doakan juga anak saya, Vanessa dengan suaminya sama cucu kena COVID. Oh, Vanessa, Tante? Iya, Nesa dengan Armel dengan Yeva. Arnel dan Yeva. Armel, Nesa dengan Yunesa dengan Yeva. Yeva, oke. Dengan Dedi. Iya, dengan dedinya ya. Oke. Oke, Yeva. Mungkin suara Yeva ya. Oke. Baik, terima kasih Tante Yen. Ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, what about from live stream, Matthew? Oh, oke. In Zoom? Oh, oke, silakan. Ya, Ibu Tina, silakan. Ibu Tina. Tolong doakan keponakan saya Linda Pua yang kena Omikron. Oh, oke. Di Manado. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tina. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, oke, Matthew, All right, please. from the live stream, I have a couple of silent prayers. First one is from Cynthia Lalaki. Next one is Ika Lintang and Omi Asa. Oke. Jika tidak ada lagi, mari kita satu dalam doa, saudari sekalian. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kembali kami diingatkan bahwa kami memiliki hal yang lebih daripada yang dimiliki oleh umat-umat Tuhan, umat-umat Israel di perjanjian lama, oleh sebab kami saat ini Tuhan dapat memandang Yesus. Kami bersyukur Tuhan kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menyatakan, mengajak kami semua untuk memiliki hati yang lembut pada saat kami selalu merenungkan, melihat, membaca segala sesuatu apa yang Yesus telah lakukan, pada saat dia berada dalam dunia ini, itu keselamatan yang ditawarkan pada kami semua, dan juga apa yang Yesus sedang lakukan sebagai pengantara kami pada saat ini. Dan itulah menjadi satu jaminan bahwa kami yang menerima Engkau, kami yang selalu bermohon untuk dekat dengan Engkau, kami memiliki keselamatan tersebut, keselamatan yang sudah dijamin oleh Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, kami selalu memandang Engkau, walaupun dunia ini pada saat ini mengajak kami untuk memandang hal-hal duniawi. Begitu banyak yang setan mungkin dapat tawarkan. Mungkin kami dapat menggunakan hal-hal yang positif melalui media sosial media, tapi pada saat yang bersamaan juga Tuhan, sosial media, internet juga dapat membawa kami untuk melihat keduniawian yang begitu hebat di dalam dunia saat ini. Tapi biarlah Tuhan, kami dapat memiliki kebijaksanaan untuk melihat mana yang terbaik untuk kami lihat, yang mana yang membawa kami untuk ke dalam
kerajaan, membawa kami untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu kepada kehidupan yang kekal. Tuntunlah kami Tuhan. Tuntunlah Tuhan agar kami selalu memandang Engkau. Bahkan bukan memandang diri kami. Seringkali kami ingin supaya diri kami dipandang atau harga diri kami ditinggikan daripada hal-hal lainnya. Tapi biarlah kami bukan memandang ego kami, diri kami, tapi kami hanya memandang Engkau saja Tuhan. Dengan demikian kami dapat memiliki seperti Yesus yang pengasih. Kami dapat memiliki kasih tersebut oleh karena Roh Kudus yang memberikan roh pengasihan juga di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih atas firman ini Tuhan, dan biarlah kami dapat selalu dikuatkan melalui firman-Mu. Kami datang juga Tuhan untuk membawakan permohonan-permohonan doa kami. Tapi sebelumnya Tuhan, ampunilah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, agar supaya permohonan-permohonan ini tidak terhalang Tuhan. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Heni bagi anggota-anggota keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dia ingin kami berdoa bagi adiknya, bagi saudari Juliana Limonti yang pada saat lalu terjatuh. Ya, kami berdoa kiranya Tuhan dapat memberikan jamahan surga sehingga kesembuhan itu dapat menjadi bagiannya. Dan bersama-sama dengan Ibu Heni kami ingin bersyukur karena Ibu Willy Christy yang sudah berbakti pada saat ini bersama-sama dengan kami. Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah selalu imannya. Biarlah dia selalu memandang Yesus. Mungkin pada saat dia memandang dunia ini, tawaran dunia itu tidak akan membawakan kebahagiaannya. Dia memandang orang-orang sekalipun dapat melemahkan imannya. Tapi pada saat dia memandang Yesus dan kami semua memandang Engkau, kami hanya memiliki kekuatan iman yang pasti. Dan jadikanlah kami masing-masing Tuhan sebagai contoh-contoh di mana kehidupan Kristus itu dapat terpancar sehingga orang pun dapat dibawa untuk memandang Yesus melalui kehidupan kami masing-masing. Kami juga ingin terus berdoa bagi saudari Mona Lisa dengan pergumulan kehidupannya dan juga masalah sakit yang dialami pada saat ini, termasuk penyakit Omikron yang sedang dia alami pada saat ini. Tuhan, jamahlah dia. Dan bersama-sama dengan tante saudara-saudari kami, keluarga besar Puak, Tuhan, yang mendoakan anggota-anggota keluarga mereka, Tuhan. Tante Yeni, Tuhan, kami berdoa bagi anak dan cucu-cucu mereka, cucu-cucunya seperti Vanessa, Arnold, dan Yeva. Kami berdoa, Tuhan, agar kesembuhan yang pasti dari surga yang seperti dialami oleh umat-umat Tuhan di masa pandemik yang sembuh dari penyakit COVID-19 ini, maka mereka juga dapat memiliki kesembuhan yang pasti. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga mereka lainnya. Tante Tina mendoakan saudari Linda Pua, Tuhan, kami berdoa kiranya jamahan surga yang sama dapat menjadi bagian mereka. Jamahan yang sama akan menjadi bagian keluarga-keluarga juga yang dalam masalah penyakit pandemik saat ini, seperti keluarga daripada Bapak Jili Rawung, Tuhan, Saudara Stanley Rawung, dan juga kami terus berdoa bukan hanya yang masalah dengan Omikron, tapi kesembuhan yang dapat terus menjadi bagian mereka oleh sebab eksiden yang mereka alami seperti yang dialami oleh Ibu Ade Mondigir. Tuhan, kami terus berdoa bagi beliau, dan kami juga terus berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti. Kau mengetahui pergumulan mereka masing-masing. Engkau baik mereka yang membawakan permohonan-permohonan pribadi mereka seperti Om Yan dan Tante Since. Kami juga terus berdoa bagi permohonan-permohonan mereka, bagi Tante Omi Asa, bagi Saudari Ike Lintang. Tuhan mengetahui kebutuhan mereka. Penuhilah Tuhan kebutuhan tersebut sesuai dengan kehendak. Hamba-Mu juga bersyukur karena umat-umat Tuhan dari New Jersey telah dapat bertemu dengan saudara-saudari yang ada di West Coast, yang ada di California. Pendeta Muda Tulus, Iin, Saudara Dede, telah bertemu dengan saudara-saudari kami lainnya, Tuhan. Kami berdoa, kiranya penyertaan surga akan terus menyertai mereka, agar mereka juga dapat tiba kembali di New Jersey dengan tidak kurang suatu apapun. Juga Saudari Lina, yang juga bersama-sama dengan Saudara Pendeta Muda Tulus, kiranya penyertaan surga juga akan mentibakan mereka kembali dengan selamat, dengan Karen juga tibakan mereka kembali dengan selamat di New Jersey. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan di New Jersey. Tuhan telah memberikan berkat yang begitu indah dengan satu gereja yang telah Engkau berikan. Biarlah Tuhan, dengan kerendahan hati kami dapat mempersembahkan gereja ini. Bukan untuk kami, bukan untuk nama jemaat kami sekalipun Tuhan. Tapi kami persembahkan ini untuk kemuliaan, kepujian bagi nama-Mu saja. Gunakanlah kami Tuhan. Berikanlah terus semangat kepada kami, anggota-anggota di Jemaat Fisdak seluruhnya. Pimpinan, anggota-anggota board, agar kami bersatu padu memajukan pekerjaan Tuhan. Membawa jiwa-jiwa. Karena pada saat kami mengabarkan Injil Tuhan, kami sendiri memperoleh kekuatan tersebut. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi Saudari Jane, bagi Ibu Pendeta Paruntu, bagi Tante Yeni Poluan, dan saudara-saudari kami lainnya dalam keadaan sakit. Kiranya penyertaan surga terus menjadi bagian mereka. Khususnya hamba-Mu ingin berdoa bagi Saudari Ani Tombeng, Tuhan,
bersama-sama dengan Angel telah mengalami kecelakaan beberapa hari yang lalu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan mengatur semuanya. Kesehatan terus dapat menyertai Ibu Ani. Dia tidak akan ada apa-apa oleh sebab kecelakaan tersebut, seperti yang saat ini masih dia memiliki kesehatan tersebut. Tapi kami terus berdoa, Tuhan akan terus menyertai Ibu Ani dan Angel. Tuhan, kami juga terus berdoa, Tuhan, bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Vista. Kami ingin berdoa bagi Saudara Denny dan Saudari Nita, Asa. Tuhan, kami berdoa kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Saudara Denny menghadapi tantangan kehidupan dalam pekerjaannya, masalah kesehatan yang Saudara Denny, Asa miliki pada saat ini. Tuhan akan membantu dia, sehingga dengan kekuatan tersebut dia terus dapat beraktivitas, dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, juga pelayanan-pelayanan juga yang dapat dia lakukan. Demikian juga halnya dengan Saudari Nita, Asa. Tuhan, kiranya Tuhan akan terus menyertai keluarga ini, anak-anak juga mereka, Tuhan akan terus menyertai. Kami juga berdoa bagi Bapak Weli Longkutoy di Jemaat Visdak, kiranya penyertaan surga selalu menyertai Bapak Weli, menyertai anggota keluarganya, istri dan anak yang saat ini terpisah yang ada di Indonesia. Kami berdoa, satukanlah mereka Tuhan, terus dari dalam kasih surga. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi mungkin permohonan kami yang tidak sempat hamba sebutkan, tapi sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, karena doa-doa ini, permohonan ini hanya kami bawa, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami ya, Jemaat Visdak. Sampai bertemu kembali besok. Ya, saya percaya ada pendeta muda Tambanon yang akan merangkumkan pelajaran kita besok malam, karena mungkin pendeta muda Tulus masih dalam perjalanan, masih berada di West Coast, tapi ada pendeta muda Tambanon yang akan merangkumkan pelajaran kita. Sampai bertemu kembali saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua.